Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan yang mudah dan simpel banget bikinnya. Ini tuh kuping macan atau kuping gajah ya. Nah, seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian kita pindahkan ke wadah yang kering dan juga bersih. Selanjutnya kita tambahkan dengan 50 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok muncung tepung maizena. Kemudian di sini aku juga tambahkan 45 gram margarin atau mentega, 35 gram susu kental manis, Kalau sudah semua bahannya masuk, selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu menggunakan spatula. Untuk memudahkan pencampuran semua bahannya ini, di sini aku lanjut menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih. Ini kita aduk-aduk sampai teksturnya itu berpasir seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan air. Di sini aku pakai airnya sekitar 70 ml. Mau dimasukkan bertahap juga nggak apa-apa ya, tapi di sini aku masukkan sekaligus. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan kalis. Kalau udah tercampur rata dan adonannya cukup kalis seperti ini, selanjutnya adonannya ini mau aku bagi dua. Di sini aku langsung bagi dua aja ya. Kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa agar beratnya sama. Nah, ini kita bagi dua dulu. Kalau udah kita bagi dua adonannya seperti ini sama rata, kemudian untuk yang satu bagian kita sisihkan dulu. Untuk yang satu bagian lagi kita tambahkan dengan pasta coklat atau bisa juga diganti dengan pewarna coklat ataupun coklat bubuk. Kalau teman-teman mau pakai coklat bubuk bisa ditambahkan sekitar 10-12 gram ya. Kemudian tambahkan air sekitar 1 sendok makan agar adonannya itu nggak terlalu kaku atau alot. Nah, selanjutnya ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau semua bahannya ini udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini udah siap kita gunakan. Nah, di sini kita sisihkan dulu, selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik klip seperti ini ya. Nah, ini kita rapatkan dulu. Kalau udah rapat, bisa kita pipihkan adonannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian ujung-ujungnya kita gunting sedikit aja ya. Kalau bagian ujungnya ini udah kita gunting, selanjutnya kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau udah cukup pipih seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang berwarna putih atau yang tidak kita beri pewarna ini, bisa kita pipihkan juga menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau dirasa udah cukup pipih seperti ini, langkah berikutnya kita sisihkan dulu. Nah, di sini untuk alas kerjanya kita taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu agar adonannya nanti saat digilas kembali itu nggak lengket. Sebelum kita gilas kembali dan kita tumpuk dengan adonan yang berwarna coklat, nah ini kita keluarkan dulu dari dalam plastiknya. Selanjutnya ini kita gilas kembali agar adonannya ini benar-benar pipih ya. Kalau udah benar-benar tipis dan pipih, nah ini untuk adonan putihnya kita olesi dengan air putih atau bisa juga menggunakan putih telur ya, agar nanti saat ditempelkan atau ditumpuk dengan adonan yang berwarna coklat itu akan melekat dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita tindih atau kita tumpuk dengan adonan coklatnya seperti ini. Kemudian ini kita pipihkan kembali menggunakan rolling pin. Setelah cukup pipih dan tipis seperti ini, selanjutnya untuk bagian pinggir-pinggirnya kita ratakan dulu ya. Nah, di sini aku rapikan dulu menggunakan pisau. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman langsung bisa cek di bawah kolom judul. Setelah cukup rapi seperti ini, selanjutnya adonannya ini mau aku bagi dua agar nanti kuenya itu nggak terlalu besar. Kalau teman-teman suka yang besar bisa langsung aja digulung ya.
Nah, ini udah aku bagi dua seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang satu bagian ini kita sisihin dulu. Dan untuk satu bagian lagi ini sudah siap kita gulung. Nah, sebelum kita gulung, kita olesi dengan air putih agar nanti saat digoreng itu nggak berhamburan ya, atau gulungannya itu nggak copot. Jadi agar melekat dengan sempurna, kita olesi dengan air putih. Selanjutnya ini udah siap kita gulung ya. Untuk menggulungnya ini kita gulung perlahan aja sambil kita tekan-tekan sedikit agar melekat dengan sempurna. Nah, ini udah selesai kita gulung ya. Selanjutnya agar lebih rapi, untuk bagian ujung-ujungnya ini mau aku rapikan dulu dengan cara dipotong seperti ini. Selanjutnya kue kuping macannya ini kita bagi dua dulu ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini siap kita bungkus. Nah, di sini aku bungkus menggunakan plastik, kemudian di sini mau aku simpan di dalam freezer selama kurang lebih 1 sampai 3 jam ya, tergantung freezer masing-masing. Nah, ini kita simpan sampai beku. Setelah 1 jam aku simpan di dalam freezer, ini udah beku ya. Selanjutnya kita buka dulu dari pembungkusnya. Nah, ini untuk alas kerjanya aku taburi dengan tepung terigu agar nanti adonannya ini nggak lengket ya. Selanjutnya ini udah siap kita potong-potong. Nah, untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Saat memotong kue kuping gajah ini atau kuping macan, pastikan pisaunya itu sangat tajam ya untuk memudahkan kita memotongnya, jadi hasilnya itu nggak terlalu tebal. Nah, ini kalau udah banyak seperti ini udah siap kita goreng. Nah, saat menggoreng kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kita goreng satu persatu seperti ini ya, dan ini jangan diaduk-aduk sampai adonannya itu benar-benar kokoh dan mengembang seperti ini. Kalau adonannya udah pengembang dan benar-benar kokoh, ini bisa kita aduk-aduk sebentar aja. Kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar coklat keemasan, atau cukup seperti ini aja, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Di sini aku gorengnya seperti ini aja ya, jadi kecoklatan sedikit aja. Selanjutnya ini sudah siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia kuping gajahnya atau kuping macannya udah jadi ya. Hasilnya Masya Allah lumayan banyak. Jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 325 gram. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi cakep banget, bentuknya kayak topi ya teman-teman. Jadi ini tuh resepnya renyah banget meskipun dia tanpa santan dan juga tanpa telur. Nah, tips untuk menggoreng kuping macan ini jangan terlalu besar ya apinya, karena akan membuat kuenya itu mudah gosong seperti ini dan bentuknya kurang cantik. Dan juga saat selesai kita potong-potong jangan digilas. Kalau digilas tuh bentuknya jadi seperti ini ya, gak berbentuk topi seperti ini, jadi kurang cantik ya teman-teman. Bisa dilihat ya perbandingannya, jadi yang sebelah kanan itu enggak aku gilas dan yang sebelah kiri itu aku gilas, bentuknya kurang cantik. Lebih cakep yang enggak aku gilas seperti ini, tapi hasilnya super renyah banget. Sekarang kita coba dengerin dulu ya untuk kerenyahannya seperti apa. Nah, teman-teman, untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar beratnya itu 320 gram ya, atau satu toples penuh seperti ini, cukup banyak ya. Jadi kalian wajib banget untuk cobain resep ini. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin cemilan yang mudah, simple, tapi rasanya tuh enak banget. Kalau beli harganya lumayan mahal ya. Kita bikin sendiri aja yuk. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 240 ml air putih. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam dapur. Untuk garam dapurnya ini opsional aja. Kalau emang nggak suka bisa di skip. Selanjutnya kita tambahkan dengan 90 gram margarin. Bisa diganti mentega atau butter.
Selanjutnya margarinnya ini bisa kita campurkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke atas kompor. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai margarinnya itu mencair dan menyatu dengan airnya. Kalau udah mencair seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya semua bahannya ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, ini bisa kita kecilkan dulu apinya ke api yang paling kecil atau bisa juga dimatikan ya. Kemudian ini bisa kita masukkan tepungnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Kita pakai sekitar 120 gram. Kita masukkan secara bertahap dan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Di sini kita aduk cepat ya, sekitar 1 menit aja. Kita aduk-aduk sampai tepung terigunya menyatu dengan air dan margarinnya. Kita masak terigunya ini sampai kesat dan juga kering. Tandanya kalau kita aduk-aduk seperti ini udah nggak ada yang menempel di dasar panci atau teflon ya. Ini tandanya udah siap kita gunakan. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Di sini aku sebar-sebar adonannya agar dia cepat dingin ya. Ini kita tunggu sampai adonannya benar-benar dingin sekitar 15-30 menit. Selagi menunggu adonannya dingin, di sini aku udah siapkan 3 butir telur utuh ukuran sedang. Kemudian ini kita kocok lepas. Selanjutnya kita kembali lagi ke adonannya. Setelah adonannya ini udah benar-benar dingin, bisa kita tambahkan dengan 3/4 sendok teh baking powder. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan dan kita tambahkan juga dengan telur yang sudah kita kocok lepas. Di sini aku bagi telurnya menjadi 3 tahap. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk memudahkan proses pencampuran semua adonannya ini, di sini aku ganti spatulanya ke spatula yang agak sedikit kaku. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi di bawah kolom judul. Nah, setelah semua telurnya ini masuk, ini bisa kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan halus. Setelah semua bahannya ini tercampur rata dan halus seperti ini bisa kita masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Setelah kita masukkan piping bag, ini udah siap kita gunakan. Nah, di sini aku udah siapkan loyangnya. Sebelumnya loyangnya ini udah aku alasi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, ini kita semprotkan dengan cara seperti ini ya. Bisa kita putar seperti ini. Untuk squidnya ini aku pakai yang seperti ini ya, yang bentuknya seperti bintang. Nah, teman-teman, di sini aku juga bentuk variasi lain seperti ini, jadi cukup ditekan aja, nggak usah diputar seperti ini ya. Bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing ya. Kalau aku lebih mudah yang seperti ini ternyata ya teman-teman, jadi tinggal kita semprotkan aja seperti ini. Lakukan cara ini sampai selesai. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan ovennya. Sebelumnya ovennya ini udah aku panaskan di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian ini mau aku panggang di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api bawah terlebih dahulu ya. Kemudian setelah bawahnya matang, ini bisa kita pindahkan ke api atas dengan suhu 190 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk mematangkan dalamnya ini bisa kita turunkan suhunya dari 190 kita turunkan menjadi 150 sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kalau udah 20 menit ini udah bisa kita angkat terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya ya. Selanjutnya ini mau aku dinginkan dulu selama kurang lebih 10 sampai 15 menit di suhu ruang. Kemudian ini mau aku oven kembali agar hasilnya itu lebih renyah dan lebih tahan lama. Aku oven kembali selama kurang lebih 20 menit di suhu 140 sampai 150 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini dia hasilnya untuk yang udah aku oven lagi selama kurang lebih 20 menit. Hasilnya jadi seperti ini, nggak gosong ya untuk bagian bawahnya. Dan bisa kita lihat bagian dalamnya ini, Masya Allah, ini tuh renyah banget ya teman-teman. Bisa dilihat di video, ini tuh renyah banget.
Langkah berikutnya untuk mengisi coklatnya ke dalam sus keringnya ini perlu kita lubangi dulu ya. Kita lubangi menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya di sini aku mau masukkan coklat filling. Nah, di sini untuk coklatnya aku masukkan ke dalam plastik whipping bag dan kita lubangi sedikit aja untuk memudahkan coklatnya masuk ke dalam susnya ya. Kita isi sampai penuh seperti ini. Lakukan cara ini sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya, dan Masya Allah ini tuh enak banget teman-teman. Jadi bikinnya sehari langsung habis karena saking enaknya. Coklatnya juga lumer banget. Untuk satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 2 toples ukuran 500 ml ya. Untuk jumlah pastinya itu aku nggak ngitung ya teman-teman, soalnya udah habis duluan dicomotin anak aku. Nah teman-teman, untuk proses pengovenan pembuat kue sus kering ini tuh memang sedikit lama ya, karena aku menginginkan teksturnya tuh renyah dan bisa tahan berbulan-bulan. Jadi aku oven sekitar 1 jam lebih ya, tapi hasilnya tuh emang sesuai dengan ekspektasi aku. Jadi tuh hasilnya renyah banget dan dijamin ini tuh bakalan awet banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan yang bikinnya tuh mudah banget, simple banget, bahannya juga minim banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita siapkan 2 butir telur utuh. Di sini aku pakai ukuran yang sedang ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 40 gram margarin atau mentega. Ini juga bisa diganti dengan butter. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dapur. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Nah, di sini saat mengaduk nggak perlu sampai yang tercampur rata, cukup kita aduk-aduk sebentar aja. Nah, kalau hasilnya udah seperti ini, selanjutnya kita siapkan 250 gram tepung tapioka. Nah, ini kita masukkan ke dalam margarin dan juga telurnya tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk rata. Kalau dirasa ini cukup berat menggunakan spatula, selanjutnya ini kita aduk-aduk menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih. Sebelumnya spatulanya di sini kita bersihin dulu ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kalis. Nah, kalau adonannya ini setelah kering, nanti kita bisa tambahkan dengan kocokan telur ataupun margarin ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, takutnya nanti kuenya itu akan mudah hancur ya kalau terlalu banyak margarinnya. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini dan konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini ya, ini udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita gunakan ya adonannya. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan wajan yang berisi minyak goreng. Selanjutnya kita bentuk adonannya seperti ini ya, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini bisa kita masukkan ke dalam minyak goreng yang masih dingin. Kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Jadi kita ambil sedikit adonannya dan ini kita bentuk sesuai selera aja. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah kalau hasilnya udah cukup banyak seperti ini, selanjutnya ini mau aku goreng dulu. Nah di sini kita goreng menggunakan api sedang aja. Kita tunggu sampai semua adonannya ini mengapung, baru setelah itu kita aduk-aduk ya. Nah ini kalau adonannya udah mengapung seperti ini udah bisa kita aduk-aduk ya. Kenapa nggak aku aduk-aduk tadi? Karena kalau diaduk-aduk sebelum adonannya mengapung, itu akan membuat kuenya mudah patah. Selanjutnya ini semua adonannya kita goreng sampai warnanya sedikit coklat keemasan seperti ini ya. Atau ini kuenya sudah mengeras, ini bisa kita angkat ya. Nah ini kita gorengnya tuh jangan sampai coklat banget karena akan membuat kuenya ini kerasa pahit. Nah kalau udah coklat keemasan seperti ini, sedikit coklat, ini udah bisa kita angkat. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita goreng adonannya sampai habis.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan untuk bahan balurannya. Di sini aku udah siapkan 80 gram gula pasir, kemudian aku tambahkan dengan 30 ml air putih. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api sedang sampai gulanya itu berbuih banyak dan mengental. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar gulanya cepat larut ya. Kalau sudah berbuih banyak seperti ini dan gulanya mengental, selanjutnya kita masukkan kue telur gabusnya. Nah, untuk langkah berikutnya kita aduk-aduk sampai semua kue telur gabusnya ini terbaluri dengan air gula. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai semua gulanya ini tercampur rata dan gulanya sedikit mengering ya. Kalau gulanya udah mulai mengering seperti ini udah bisa kita kecilkan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk terus sampai air gulanya itu benar-benar kering dan berwarna putih ya. Nah, ini gulanya udah berwarna putih dan udah benar-benar kering. Ini udah bisa kita matikan kompornya, kemudian ini bisa kita angkat ya. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku menghasilkan satu toples penuh ukuran 1,1 liter. Cukup banyak ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi gulanya itu berwarna putih dan kering. Selanjutnya ini mau aku coba patahin. Masya Allah, ini tuh renyah banget kuenya ya. Kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, gurih dan manisnya pas, nggak kemanisan sama sekali ya. Kalau yang suka manis bisa ditambahkan ya untuk gulanya, tapi menurut aku ini udah pas banget. Hasilnya cakep banget untuk isian toples. Nah, ini wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Nah, gimana bikinnya? Mudah banget bukan? Kue telur gabus manisnya. Jadi kalian wajib untuk coba ini. Untuk pemula wajib banget untuk cobain resep ini karena bikinnya tuh mudah banget, simple banget. Bahannya juga mudah dicari dan ekonomis banget, nggak butuh banyak-banyak bahan ya. Jadi wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.